Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara bersyukur Allah yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Yang kami hormati kepada Ibu Guru dari SPD selaku asisten pembimbing akademik ini, kami ingin mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Analisis Perkembangan Kognitif pada Anak Autis di Flexi School Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Syahda Nabila. Saya Putri Dewi Kasari. Saya Reza Tulkulia. Langsung saja masuk kepada pembahasan pertama kepada Reza. Baik, judul kami yaitu Analisis Perkembangan Kognitif pada Anak Autis di Flexi School Banjarmasin. Yaitu kami ambil anak autis. Autis merupakan suatu kondisi di mana anak menunjukkan gangguan yang ditandai oleh lingkungannya, kondisi sosial, keterampilan sosial, dan integrasi sosial. Kami ambil terapi okupusi, merupakan salah satu terapi yang dapat diberikan pada siswa berkebutuhan khusus melalui pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang bertujuan agar siswa dapat aktif dan kreatif. Terapi okupusi adalah suatu terapi yang diberikan untuk melatih kemandirian kognitif, kemampuan sensorik, dan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Perkembangan kognitif sangat berpengaruh dalam selalu aspek perkembangan anak, terutama pada anak usia dini, karena mencakup proses mental seperti pemahaman bahasa, proses informasi sensorik, dan kemampuan berpikir abstrak. Perkembangan kognitif pada anak autis dapat beragam, tetapi seringkali terjadi dengan pola yang berbeda daripada anak yang perkembangan tipikal. Beberapa anak autis mungkin menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam area tertentu seperti kemampuan masalah atau ingatan visual. Sementara lainnya mungkin mengalami kesulitan dalam area lain seperti komunikasi sosial atau pemahaman abstrak. Penting untuk memahami bahwa setiap anak autis unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda. Intervensi yang terfokus pada perkembangan kognitif seperti terapi okupusi dapat membantu anak autis mengatasi tantangan mereka dan memaksimalkan potensi kognitif mereka. Selain itu, dukungan keluarga, pendidikan, dan profesional kesehatan relasi juga sangat penting dalam mendukung perkembangan kognitif anak autis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan kognitif pada anak autis di Flexi School dan bagaimana penanganannya yang diterapkan oleh guru pada Flexi School. Selanjutnya, metode yang kami gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data berupa insight orang dan perilaku yang sedang diamati, meneliti suatu objek dengan tujuan untuk membuat deskripsi. Penelitian kualitatif. Dengan demikian, seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau secara lisan serta mempertimbangkan pendapat-pendapat dari orang lain yang disebut dengan narasumber. Objek penelitian dapat dilihat bagaimana murid pada saat melaksanakan terapi okupasi. Tahapan penelitian yang dilakukan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pengumpulkan data. Subjek penelitian berjumlah 1 orang anak autis yang bersekolah di Flexi School Kota Banjarmasin. Anak tersebut berjenis kelamin laki-laki dan berusia 9 tahun. Pengambilan data melalui observasi dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 dan wawancara pada tanggal 5 bulan Maret 2024. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan rekomendasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku anak di sekolah, baik ketika kegiatan belajar langsung di dalam kelas maupun di luar kelas. Wawancara dilakukan secara semi-struktur kepada guru pendamping, anak autis, dan kepala yayasan. Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan meminta izin untuk mengambil foto atau video anak ketika sedang berfoto
sedang kegiatan berlangsung. Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis karakteristik kognitif anak autis dengan tahun. Analisis ini lebih memfokuskan pada karakteristik kognitif aspek logis. Selanjutnya hasil dari pembahasan ada di sini. Berpikir logis itu menurut Piaget adalah kesadaran dari seseorang yaitu membuat suatu kata atau konsep di dalam proses berpikir. Berdasarkan hasil penelitian, kami memperoleh gambaran mengenai karakteristik kognitif anak penyandang autis sesuai dengan derajat autis yang disandang. Di mana di sini kami mengambil bahwa satu orang anak autis yang berinisial G, di mana anak penyandang autis ini sebagai subjek dengan kategori sedang sudah dapat berpikir logis dengan baik dan bisa melakukan kegiatan belajar sendiri. Dia sudah mengerti maksud perintah-perintah sederhana, mengelompokkan dan mengurutkan benda, melakukan mewarnai gambar, bermain bola. Namun demikian, untuk memahami perintah, dia masih membutuhkan pengulangan. Sebagaimana hasil wawancara dengan guru sebagai berikut. Ketika dia sedang mengikuti kegiatan belajar di kelas, dia sudah mengerti kalau dikasih tahu, sudah bisa paham dan mengerti yang dikatakan guru, tetapi yang itu tetap harus diulang-ulang terus-menerus. Tanggal 5 bulan Maret 2024. Dia juga cukup memahami kita melakukan sesuatu seperti ketika guru memberi instruksi kepada dia untuk merapikan mainan puzzle, buku-buku, pensil, bola kecil, mainan hewan yang sudah dia mainkan. Dia langsung merapikan dan meletakkannya di lemari mainan sesuai tempatnya. Berdasarkan observasi atau pengamatan, dapat diketahui bahwa salah satu anak penyandang autis di sekolah pensi anak dengan tingkat autis sedang sudah mampu memahami maksud perintah sederhana, urutan dan pengelompokan benda, serta urutan singkatan. Walaupun demikian, mereka masih memerlukan pengulangan untuk memperkuat pemahamannya. Baiklah, kesimpulan dan saran dari kami berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa anak autis dengan tingkat autis yang sedang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Dengan diterapkannya terapi okupasi pada anak autis yang berinisial G, memiliki kemajuan dalam berpikir logis, yaitu sudah mampu memahami maksud perintah sederhana, urutan dan pengelompokan benda, serta urutan tindakan. Meskipun anak autis sudah memiliki kemajuan yang sangat baik, namun perlunya kerjasama antara orang tua dan guru sehingga seluruh perkembangan anak autis tersebut dapat berkembang secara maksimal. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.